2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 115 praktikan laboratorium simulasi komputer. Sesi Kamis akan mempresentasikan tentang tugas besar kami yang berjudul analisis simulasi sistem antrian di salah satu pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Sleman menggunakan software Flexsim. Untuk anggota kelompok sendiri yaitu ada praktikan teman saya Faisal Hidayatullah dengan NPM 21232 dan saya sendiri yaitu Muhammad Tibio Kasbono NPM 21249. Untuk bab yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Proses pelayanan pada Puskesmas X di daerah Sleman terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan itu diantaranya dimulai dari pengambilan nomor pendaftaran, pengisian formulir pendaftaran, kemudian loket poliklinik, pemeriksaan pasien, pengumpulan resep obat, pembayaran obat di kasir, dan yang terakhir pengambilan obat. Pada penelitian kali ini lebih dipusatkan terhadap antrian pelayanan yang terjadi di Poliklinik Umum Puskesmas X di Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini software yang digunakan yaitu dengan menggunakan software Flexsim untuk masalah yang terjadi. Pada simulasi ini akan dibuatkan model yang menggambarkan sistem antrian nyata yang kemudian akan disimulasikan untuk mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah dan solusi yang dapat diberikan dalam perbaikan masalah. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara menentukan jumlah rata-rata waktu sistem operator pelayanan yang ada. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengidentifikasi waktu menganggur masing-masing operator pelayanan. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi antrian agar tidak terjadi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah rata-rata waktu setiap operator pelayanan yang ada, untuk mengetahui waktu menganggur masing-masing operator pelayanan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara yang tepat memberikan solusi agar tidak terjadi antrian. Manfaatnya yaitu yang pertama mengetahui jumlah rata-rata waktu setiap operator pelayanan yang ada. Yang kedua mengetahui cara mengidentifikasi waktu menganggur masing-masing operator pelayanan. Yang ketiga mengetahui cara yang tepat memberikan solusi agar tidak terjadi antrian. Untuk bab kedua yaitu pengertian sistem merupakan media atau ruang yang didukung oleh komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain dan dibatasi oleh aturan tertentu guna mencapai tujuan dan sarana tertentu. Sistem merupakan kumpulan komponen, elemen atau entitas yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Untuk model yaitu kata model menurut KBBI adalah rencana, representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model dapat juga merujuk pada konsep dan teori dapat juga sebagai representasi objek atau dimensi suatu objek. Untuk simulasi merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dengan melakukan evaluasi perilaku model pada kondisi yang berlainan. Simulasi adalah proses merancang model dari suatu sistem nyata yang kemudian
dilakukan percobaan-percobaan terhadap model tersebut dan dilakukan evaluasi terhadap hasil percobaan tersebut. Untuk teori antrian, yaitu teori antrian atau game teori merupakan studi matematika dari antrian atau kejadian garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem yang ada. Sebuah organisasi harus berusaha memberikan pelayanan agar pelanggan tidak mengantri terlalu lama. Untuk model antrian sendiri dibagi menjadi 4, yaitu diantaranya yang pertama satu jalur, yang kedua satu tahap atau single channel, single phase, yang ketiga yaitu satu jalur banyak tahap atau single channel multi phase, yang ketiga yaitu banyak jalur satu tahap yaitu multi channel single phase, dan yang keempat banyak jalur banyak tahap multi channel multi phase. Untuk struktur dasar dari model antrian, yaitu dari sudut pandang model antrian, situasi antrian dapat diciptakan dengan cara berikut ini. Sementara para pelanggan tiba di satu sarana pelayanan, mereka bergabung dalam sebuah antrian. Pelayan memilih seorang pelanggan dari antrian yang mulai pelayanan. Setelah selesainya pelayanan, proses memilih pelanggan baru yang diulangi. Diasumsikan tidak ada waktu yang terhilang antara penyelesaian pelayanan dan dengan diterimanya seorang pelanggan baru di sarana pelayanan tersebut. Untuk pelayanan, pengertian pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Karakteristik pelayanan diantaranya yaitu intangibility atau tidak berwujud, inseparability atau tidak terpisahkan, variability atau bervariasi, dan perishability atau mudah lenyap. Untuk efisien dan efektivitas, efisien adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, prosesnya dikatakan semakin efisien. Efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses, proses tersebut semakin efektif. Untuk statistik data, data merupakan hal penting dalam proses simulasi. Data akan digunakan sebagai input dalam melakukan simulasi yang disesuaikan dengan ruang lingkup serta tujuan dari pembuatan model simulasi. Untuk manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Dan untuk software FlexSim, pengertian dari software FlexSim ini adalah perangkat lunak yang menampilkan gambar 3D untuk teknologi proses, teknik simulasi, teknologi artificial, dan teknik data handling. FlexSim digunakan untuk membuat suatu model di mana skala dan tampilan yang diberikan berupa 3D visual. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas X di daerah Sleman, Yogyakarta. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem antrian pelayanan pasien pada poli umum. Penelitian ini dilakukan pada saat hari kerja, yaitu pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Pada hari Senin sampai Kamis saja, karena hari Jumat kondisinya berbeda. Untuk pengumpulan data, yang pertama yaitu primer. Pada penelitian, data primer yang diambil saat melakukan penelitian adalah berupa waktu kedatangan pasien, waktu pasien memasuki setiap server, dan waktu pasien meninggalkan setiap server. Dari data tersebut, kemudian akan didapatkan data antar kedatangan pasien dan kecepatan pelayanan setiap server dan waktu tunggu pasien. Untuk pengambilan data primer dilakukan dengan metode observasi non-partisipan. Yang kedua yaitu sekunder.
Pada penelitian ini, data sekunder yang diambil adalah berupa alur pelayanan pasien di puskesmas dan jam operasional puskesmas. Data sekunder lainnya berasal dari literatur, artikel, dan sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan sistem antrian. Untuk bab 3 yaitu model simulasi. Untuk proses antrian puskesmas X diawali dengan kedatangan pasien. Pasien yang datang akan mengambil nomor antrian, pendaftaran, dan menunggu panggilan pelayanan bagian pendaftaran. Pada bagian pendaftaran dilayani oleh 2 orang operator pendaftaran. Setelah selesai pada bagian pendaftaran, pasien menuju ruang tunggu poli umum untuk mengantri di bagian poli umum. Pasien lalu akan dipanggil sesuai dengan nama dan urutan nomor antrian untuk diperiksa oleh dokter umum. Pada bagian poli umum dilayani oleh 3 orang dokter umum. Pasien yang telah selesai diperiksa kemudian akan menuju kasir untuk pembayaran dan pemberian resep obat. Pada bagian kasir dilayani oleh 2 operator kasir. Resep obat yang sudah diberikan kemudian akan diracik oleh bagian farmasi dan pasien menunggu untuk beberapa saat. Kemudian pasien akan dipanggil oleh operator untuk bagian farmasi untuk mengambil obat. Setelah selesai mengambil pasien yang telah selesai mengambil, pasien yang telah selesai dapat pulang. Untuk berikut ini adalah gambar layout yang sudah disimulasikan menggunakan software Flexim. Untuk selanjutnya yaitu setelah membuat layout, model sesuai sistem nyata dilakukan pendefinisian waktu proses, kapasitas server pada model, pendefinisian waktu pada proses Flexim menggunakan tools Xperfit. Tabel berikut menampilkan data Xperfit yang didapatkan yang kemudian akan dimasukkan dalam sebagai waktu proses setiap server. Untuk selanjutnya yaitu untuk flowchart-nya yaitu berikut ini. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya. Baik, kita menuju bab 4. Yang pertama ini ada verifikasi dan validasi. Berikut adalah tabel dari uji validasi yang terdiri dari uji 2 rata-rata, uji variansi, dan uji square. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan di atas, model proses antrian pada pasien poli umum puskesmas dapat dikatakan representatif dengan sistem nyata karena pada uji 2 rata-rata dan uji 2 variansi data diterima. Next. Output simulasi. Di sini terdapat tabel output simulasi average WIP. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada tempat tunggu kasir, tempat tunggu pengambilan obat, kedatangan pasien, operator kasir 2, dan pengambilan obat sebanyak 0. Pada pengambilan nomor antrian, operator pendaftaran 1, operator pendaftaran 2, dokter 1, dokter 2, dan dokter 3, operator kasir 1, dan pulang sebanyak 1. Pada tempat tunggu pendaftaran sebanyak 11, pada tempat tunggu poli umum sebanyak 57, dan pada tempat tunggu nomor antrian sebanyak 791. Oke, next. Selanjutnya ini ada output dari simulasi state bar. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui presentase idle, processing, dan blocked pada setiap fixed resource. Kedatangan pasien memiliki presentase blocked sebesar 100%. Pengambilan nomor antrian memiliki presentase idle sebesar 0,02% dan presentase processing sebesar 99,98%. Operator pendaftaran 1 memiliki presentase idle sebesar 1,6% dan persentase processing sebesar 98,36%. Operator pendaftaran 2 memiliki persentase idle sebesar 0,65%
dan persentase processing sebesar 99,35%. Dokter 1 memiliki persentase ideal sebesar 1,63% dan persentase processing sebesar 99,37%. Dokter 2 memiliki persentase ideal sebesar 2,5% dan persentase processing sebesar 97,46%. Dokter 3 memiliki persentase ideal sebesar 2,54% dan persentase processing sebesar 97,46%. Operator kasir 1 memiliki persentase ideal sebesar 19,74% dan persentase processing sebesar 80,26%. Operator kasir 2 memiliki persentase ideal sebesar 82,10% dan persentase processing sebesar 17,9%. Kemudian pengambilan obat memiliki persentase ideal sebesar 61,01% dan processing sebesar 38,99%. Analisa output berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah pasien terbanyak yang masih diproses ada pada tempat tunggu nomor antrian, yaitu sebanyak 791. Selain terjadi penumpukan antrian, lamanya waktu pelayanan juga membuat bagian berikutnya seperti operator kasir 2 dan pengambilan obat memiliki persentase ideal yang sangat besar, yaitu 82,10% dan 61,01%. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa pengambilan nomor antrian mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase ideal sebesar 0,02% dan persentase processing sebesar 99,98%, di mana merupakan persentase ideal terendah dan persentase ideal tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Bab 5. Dari kesimpulan proses simulasi tersebut, pada poli umum Puskesmas X dapat diketahui bahwa jumlah pasien terbanyak masih diproses ada pada tempat tunggu nomor antrian, yaitu sebanyak 791. Dan diketahui juga bahwa pengambilan nomor antrian mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase ideal sebesar 0,02% dan persentase processing sebesar 99,98%. Alternatif yang dapat diberikan dalam upaya memperbaiki sistem pemberian pelayanan di Puskesmas yaitu berupa penambahan operator pada bagian pendaftaran dan bagian pemeriksaan pasien poli. Karena pada bagian pendaftaran hanya terdapat 2 operator yang melayani dengan waktu pelayanan sekitar 5-6 menit, sedangkan pasien yang datang setiap intervalnya cukup banyak. Saran untuk penelitian lebih lanjut, peneliti harus dengan cermat mempertahankan serta mengoptimalkan sistem simulasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mensimulasikan berbagai software simulasi yang beragam agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan dengan menerapkan alternatif dari model simulasi yang dibuat dapat mengurangi waktu tunggu yang ada. Baik, sekian dari presentasi laporan yang telah kami paparkan tadi. Untuk selanjutnya, kami akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan simulasi melalui software Flexim. Sekian dan terima kasih. Saya Faisal Letullah, NPM 21232, kelompok dari kelompok 115 praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini saya sebagai simulator software Flexim akan eh, menunjukkan bagaimana cara membuat software Flexim sebagai tugas besar dari studi kasus yang kami kerjakan, yaitu yang berjudul tentang analisis simulasi sistem antrian di salah satu pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Sleman menggunakan software Flexim. Pertama-tama kita pilih liters, kemudian second, ininya mulai jam 8, kemudian klik OK. Kemudian kita buat layout dari studi kasus yang kita kerjakan. Baik, yang pertama kita buat plan atau lantainya terlebih dahulu. .
buat lantainya terlebih dahulu. Sudah, lalu kita tambahkan sini. Yang pertama di sini terdapat source. Oh, sebentar kita tambahkan plan lagi. Pertama di sini terdapat source, kemudian terdapat antrian, kemudian terdapat prosesor sini, kemudian prosesor lagi, prosesornya di sini terdapat 9. Jadi kita buat dulu prosesornya, kemudian kita tambahkan antrian, quick resetnya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian kita akhiri dengan sini. Bila ingin seperti di sekat-sekat, kita tambahkan walls atau tembok. Terlebih dahulu kita kecilkan. Kita buat tembok terlebih dahulu agar terlihat rapi. Kita buat terlembok tembok atau sekat-sekatnya terlebih dahulu. Agar terlihat lebih rapi. Untuk tembok yang tidak dibutuhkan seperti ini kita hapus. Kita klik backspace. Kemudian kita tambahkan lagi temboknya. Nah, setelah sudah, kita atur juga stasiun kerjanya.
Lalu kita hubungkan semua prosesor itu kita namai terlebih dahulu. Di sini terdapat kedatangan. Kita klik 2 kali, kita ganti namanya menjadi kedatangan. Tangan. Kemudian klik apply. Oke. Di sini kita ganti namanya menjadi tempat tunggu antrian. Tempat tunggu nomor antrian. Kemudian prosesor pertama kita ganti namanya menjadi pengambilan nomor antrian. Kemudian prosesor kedua ini kita ganti namanya menjadi operator pendaftaran 1. Kemudian prosesor yang ini kita ganti operator pendaftaran 2. Kemudian prosesor ini kita ganti namanya menjadi dokter. Dokter pertama atau 1. Klik apply. Oke. Di sini dokter 2. Kemudian di sini dokter 3. Kemudian prosesor yang ini kita ganti namanya menjadi operator kasir. Kasir 1. Kemudian ini operator kasir 2. Kemudian ini kita ganti namanya pengambilan obat. Dan SIM ini kita ganti namanya menjadi pulang. Ini kedatangan pasien. Kemudian kita ganti untuk antrian kedua ini namanya kita ganti menjadi tempat tunggu pendaftaran. Kemudian antrian yang ini kita ganti namanya menjadi tempat tunggu poli umum. Kemudian antrian yang ini kita ganti namanya menjadi tempat tunggu kasir. Kemudian yang terakhir ini kita ganti namanya tempat tunggu pengambilan obat. Tempat tunggu obat. Setelah sudah,
kita tambahkan objek operator pada setiap masing-masing eh, yang dibutuhkan pada feed resource. Ada kita tempatkan berdekatan dengan prosesor. Kenapa pengambilan nomor antrian di sini tidak terdapat objek operator ini? Karena pengambilan nomor antrian eh, diasumsikan tidak terdapat operator atau sudah digital. Lalu kita hubungkan objek operator dengan prosesor ini menggunakan rantai S. Hubungkan kepada semua prosesor yang ada sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita sambungkan dengan rantai A. Pertama, kedatangan pasien menuju antrian, kemudian antrian menuju pengambilan nomor, kemudian pengambilan nomor menuju tempat tunggu pendaftaran, kemudian tempat tunggu pendaftaran masuk kepada eh, operator pendaftaran, dan juga masuk kepada operator pendaftaran kedua. Setelah sudah operator pendaftaran pertama kita tarik ke tempat antrian, tempat tunggu poli umum, begitu juga dengan operator pendaftaran kedua. Kemudian tempat poli umum kita hubungkan dengan operator dokter 1, dokter 2, dan juga dengan dokter 3. Kemudian dokter 3 kita hubungkan ke tempat tunggu kasir, dokter kedua juga, kemudian dokter ketiga juga. Kemudian dokter 3, mohon maaf, objek antrian ini kita hubungkan kepada operator kasir pertama, kemudian operator kasir kedua. Dan operator kasir pertama ini kita hubungkan ke tempat tunggu objek, obat. Kemudian operator kasir kedua juga kita hubungkan ke tempat tunggu obat. Kemudian tempat tunggu obat kita hubungkan ke dalam prosesor pengambilan obat. Kemudian pengambilan obat kita hubungkan ke dalam kepada sink atau objek pulang ini. Kemudian kita setting untuk eh, ininya kita gunakan use transport agar operatornya bekerja. Kita setting semua yang memiliki objek operator, kita aplikasikan use transport. Kita hubungkan semuanya objek, kita tentang objek use transportnya yang dibutuhkan. Sesuai dengan studi kasus yang kita pakai. Di sini kami menggunakan studi kasus berjudul tentang
kedatangan pasien. Maaf, ini kurang tepat. Kita connect objek kan. Ini tidak tepat ini. Ini saja. Karena di sini kita menggunakan studi kasus antrian pasien, kita ganti flow item class-nya menjadi person. Kemudian ininya, karena dalam studi kasus yang kita pakai, get stream-nya ini menggunakan koma 0, berarti kita hapus. Kita ganti menjadi 0. Tanda kurung. Kemudian klik apply. Untuk hasil data experfit-nya kita dapatkan dari jurnal juga sudah menjadi seperti ini, jadi kita tinggal kopas saja. Kita masukkan ke dalam masing-masing prosesor yang ada. Di ini, hubungkan kepada semua prosesor yang ada, seperti prosesor mulai dari pengambilan nomor antrian sampai dengan pengambilan obat. Kita masukkan hasil data experfit ini, baik untuk mempersingkat waktu, langsung kita jalankan saja program yang sudah kita miliki. Baik, di sini program yang kita miliki sudah diinputkan data proses time-nya sesuai dengan studi kasus yang ada pada jurnal. Kemudian kita lakukan pengaturan data waktu runtime-nya. Di sini dalam studi kasus jurnal tersebut terdapat 25.200 detik atau sekitar mulai dari jam 8 sampai dengan jam 3. Setelah kita atur runtime-nya, kita klik run. Untuk mempersingkat waktu, kita cepatkan ini. Di sini kelihatan semuanya sudah berjalan, namun di sini juga ada antrian yang menumpuk, mungkin dikarenakan data yang telah tersedia masih kurang. Memang dalam proses antrian rumah sakit memiliki antrian yang padat karena diagnosa penyakit orang-orang itu berbeda. Nah, untuk melihat hasil dari output average WIP maupun output state bar, dashboard state bar, pertama-tama kita klik dashboard, kemudian add dashboard, klik average WIP,
klik average WIP, kita tambahkan di sini. Kemudian klik objects, select objects, kita gunakan source yang ada, kita ingin apa saja. Di sini kita membutuhkan source, GUI, prosesor, kemudian klik select, kemudian apply, kemudian OK. Kemudian untuk memunculkan state bar, kita tambahkan state bar di sini. Kita cari terlebih dahulu, kita tambahkan, klik stats, klik select object, kita tambahkan source yang kita gunakan, kemudian klik select. Untuk display name yang analisis yang kita pakai yaitu Tidal, Processing, dan Blocked. Jadi selain itu kita klik centangnya, kita hilangkan, kemudian kita remove, kemudian kita play, kemudian klik OK. Kemudian kita reset, lalu kita run lagi. Nah, di sini akan muncul hasil output yang telah berjalan melalui software Flexim ini, dan kita akan analisa pada tugas besar yang kita buat. Nah, di sini sudah terdapat nilai average WIP untuk setiap untuk setiap kegiatan maupun antrian. Di sini juga sama, memiliki nilai processing, idle, dan blocked. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 115. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.